Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu topik dalam mata kuliah akuntansi lanjutan. Kali ini materi yang kita bahas adalah salah satu materi yang berjudul investment atau investasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Arifah Ismaratna Dewi, Aulia Soraya Devi, Julia Mutiara Putri Nurhartanto, Keke Ayunda Putri Karyanto, Muhammad Al-Qodi Dafaul Haq, Nanda Mai Sukma Ningrum. Sebelumnya saya akan menjelaskan bab yang akan kita bahas. Yang pertama, akuntansi investasi utang. Yang kedua, akuntansi investasi saham. Yang ketiga, menilai dan melaporkan investasi. Apa itu investasi? Tentunya kita sudah sering mendengar kata investasi, terutama di perusahaan-perusahaan. Dan apa arti dari investasi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pengertian investasi menurut Sunaria. Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Tujuan investasi yang pertama, sebagai antisipasi atau untuk menjamin bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Yang kedua, untuk memanfaatkan kelebihan kas. Yang ketiga, untuk mengendalikan aktivitas operasi investasi dan pendanaan dari perusahaan lain. Yang keempat, untuk memperoleh pendapatan. Dan yang terakhir, untuk menjamin tersedianya bahan mentah mempengaruhi dewan direksi atau untuk mendiversifikasi produk yang ditawarkan. Selanjutnya, klasifikasi sekuritas investasi. Klasifikasi sekuritas investasi dibagi menjadi dua. Sekuritas utang adalah instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Sekuritas ekuitas menggambarkan kepemilikan pemegang saham investor dalam perusahaan investi. Untuk tujuan akuntansi sekuritas utang diklasifikasikan menjadi tiga. Trading securities, available for sale securities, head to maturity securities. Untuk tujuan akuntansi sekuritas ekuitas diklasifikasikan menjadi tiga juga, trading securities, available for sale securities, dan yang terakhir equity method securities. Selanjutnya, perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Dari sudut pembukuan investor, pencatatan akuntansi atas investasi dalam sekuritas ekuitas akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi, yaitu A. Metode harga perolehan, cost method. Jika perusahaan besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah kurang dari 20%, maka pembelian sekuritas ekuitas akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. B. Metode ekuitas, equity method. Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah sama dengan atau lebih dari 20%, maka saham yang dibeli akan dicatat sebagai sekuritas metode ekuitas dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Selanjutnya, beralih ke materi pembelian sekuritas. Sekuritas utang. Ketika sekuritas utang diperoleh di antara tanggal bunga, jumlah uang kas yang dibayarkan untuk membeli sekuritas akan menjadi bertambah dengan adanya bunga berjalan yang terhitung sejak tanggal penerbit sampai dengan tanggal pembelian dilakukan. Meskipun besarnya bunga berjalan akan menambah jumlah uang kas yang dibayarkan, namun pencatatan atas bunga berjalan ini tidak dilaporkan sebagai bagian dari harga perolehan investasi. Sekuritas ekuitas.
Investasi dalam sekuritas ekuitas juga dicatat sebesar jumlah yang dibayarkan, termasuk komisi broker, pajak, dan biaya lainnya. Jika saham diperoleh dalam pertukaran dengan aset tetap atau pemberian jasa, bukan dengan kas, maka nilai pasar wajar dari aset tetap jasa yang diberikan atau nilai di mana saham saat itu dapat dijual, yang mana yang lebih dapat ditentukan secara jelas seharusnya digunakan sebagai dasar untuk mencatat investasi. Selanjutnya, pembelian sekuritas utang. Berikut ini disajikan ilustrasi mengenai pembelian sekuritas utang. Untuk mengilustrasikan pembelian sekuritas utang yang terjadi di antara tanggal bunga, asumsi bahwa pada tanggal 1 Juni 2010, obligasi PT Graha Eden dengan nilai nominal 100 juta dibeli oleh PT Kilang Nirwana dengan kurs 105 ditambah komisi broker 500.000. Besarnya tingkat suku bunga nominal adalah 12% per tahun, dengan tanggal bunga yaitu setiap 1 April dan 1 Oktober. Obligasi diterbitkan pada tanggal 1 April 2010 sehingga ada bunga berjalan selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 1 April 2010 hingga 1 Juni 2010. Obligasi akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2013. Sekuritas utang ini diklasifikasikan oleh pembeli PT Kilang Nirwana sebagai trading securities karena manajemen bermaksud untuk segera menjualnya begitu terjadi peningkatan harga pasar. Berikut ini ayat jurnal yang dibuat dalam pembukaan PT Kilang Nirwana untuk mencatat pembelian obligasi dan penerimaan bunga. Bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Meneruskan dari slide sebelumnya, perhatikanlah bahwa dari kedua ayat jurnal di atas, jurnal tanggal 1 Juni 2010 dan 1 Oktober 2010, dapat diketahui bahwa besarnya pendapatan bunga yang telah terjadi sejak tanggal pembelian 1 Juni 2010 hingga 1 Oktober 2010 adalah 4 juta, yaitu 6 juta dikurangi 2 juta. Bisa dilihat di tabel di bawah ini. Selanjutnya, pembelian sekuritas ekuitas. Berikut ini disajikan ilustrasi mengenai pembelian sekuritas ekuitas. Bisa dibaca sendiri. Pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan sekuritas utang. Perhitungan bunga menjadi lebih komplikasi mengingat adanya perbedaan yang sering terjadi antara harga beli dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal sekuritas. Proses amortisasi premium atau diskonto yang timbul akan mempengaruhi besarnya pendapatan bunga yang diakui untuk setiap periodenya. Pengakuan pendapatan sekuritas ekuitas. Untuk sekuritas ekuitas, pengakuan pendapatan atau dividen tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Selanjutnya, metode ekuitas harga beli melebihi nilai buku. Ketika perusahaan dibeli oleh perusahaan lainnya, harga beli biasanya akan berbeda dari nilai buku aset bersih perusahaan yang dibeli. Jika harga beli melebihi nilai buku dari aset bersih perusahaan yang dibeli, maka perusahaan yang membeli haruslah mengalokasikan harga beli tersebut di antara aset yang diperoleh dengan menggunakan nilai pasar yang wajar yang berlaku pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, penjualan sekuritas. Ketika sekuritas dijual, jurnal akan dibuat untuk menghapus nilai buku sekuritas dari pembukuan investor dan mencatat penerimaan kas. Selisih antara nilai buku dari investasi yang dijual dengan kas yang diterima akan diakui atau dicatat sebagai keuntungan atau kerugian yang direalisasi atas penjualan sekuritas. Untuk trading securities dan available for sale securities, nilai buku akan sama dengan harga perolehan sekuritas. Nilai buku untuk head to maturity securities akan berubah sebesar premium atau diskonto yang diamortisasi. Sedangkan nilai buku untuk equity method securities akan berubah ketika nilai buku aset bersih investasi berubah. Jika akun penyesuaian harga pasar (market adjustment) sekuritas dijual, maka akun penyesuaian harga pasar hanya disesuaikan pada setiap akhir periode akuntansi sebelum penerbitan laporan keuangan.
Akun penyesuaian harga pasar digunakan untuk mencerminkan nilai pasar wajar portofolio sekuritas pada akhir periode. Jadi, apabila sekuritas hanya dijual sebagian, maka tidak ada ayat jurnal yang diperlukan untuk menghapus secara proporsional bagian dari saldo akun market adjustment. Sebaliknya, jika sekuritas dijual secara keseluruhan, maka di samping ayat jurnal untuk mencatat penjualan, ayat jurnal untuk menghapus saldo akun market adjustment jika diperlukan. Berikut ini merupakan contoh dari penjualan sekuritas. Selanjutnya, pengklasifikasian ulang sekuritas. Perusahaan mungkin saja pada awalnya membeli sekuritas dengan maksud untuk diperjualbelikan dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Namun, kemudian dengan pertimbangan tertentu, perusahaan berubah tujuan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas tersebut sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Jika perusahaan mengklasifikasi ulang sekuritas yang dimilikinya, sekuritas akan dicatat sebesar nilai pasar wajar yang berlaku pada saat klasifikasi ulang dilakukan. Karena sekuritas pada awalnya telah dicatat pada pembukuan sebesar biaya historis, maka biaya historis ini harus dihapus dari kategori sekuritas yang lama, dan kemudian sekuritas akan dicatat dengan kategori yang baru, sebesar nilai pasar wajarnya. Berikut ini untuk contoh pengklasifikasian ulang sekuritas. Selanjutnya, akuntansi untuk investasi dalam utang obligasi. Menurut Fahmi, biaya pembelian utang obligasi adalah semua biaya yang dibayarkan ditambah biaya yang terkait, misalnya komisi pialang atau broker's commission. Contoh, dibeli utang obligasi PT Lewis sebesar 1 juta pada kurs 102. Biaya broker 5.300 dan bunga per utang 10.200. Penyelesaiannya nilai investasi dalam utang obligasi PT Lewis. Nilai kurs 102 diper 100 kali 1 juta sama dengan 1.020.000. Biaya brokernya 5.300. Jadi dijumlahkan 1.025.300. Dan ini ada tabelnya. Akuntansi untuk investasi dalam utang obligasi penjualan. Jika investasi dalam utang obligasi dijual sebelum tanggal jatuh tempo, penjualan akan menerima harga jual yaitu mengurangi komisi dan biaya pembelian lainnya ditambah bunga terutang sejak tanggal pembayaran terakhir. Diskon atau premium diamortisasikan lebih dahulu untuk periode berjalan. Laba atau rugi dicatat saat mencatat cash pro-cash. Berikut ini contohnya. Investasi dalam saham. Investasi dalam saham dilakukan dengan cara membeli saham suatu perusahaan long-term investment dengan tujuan mengembangkan bisnis dan mengendalikan jalannya aktivitas perusahaan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan cara membeli langsung atau dari investor lain. Akuntansi untuk investasi dalam saham. Yang pertama, metode harga pokok, cost method. Metode harga pokok harus mempertimbangkan semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh saham, cost of stock, dan harus pula diperhatikan tanggal pembelian, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran dividen. Berikut ini untuk contohnya. Yang kedua, metode ekuitas, equity method. Pada dasarnya sama dengan cost method, perbedaannya terletak pada cara mencatat pendapatan bersih, net income, dan dividen tunai. Pencatatan equity method terhadap pos-pos tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian net income dicatat sebagai revenue dalam neraca. Kenaikan tersebut juga dicatat sebagai revenue dalam income statement. Juga sebaliknya jika terjadi kerugian, loss.
Bagian kas dividen investor dicatat sebagai kenaikan kas dan penurunan investment. Kenaikan tersebut juga dicatat sebagai revenue dalam income statement, juga sebaliknya jika terjadi kerugian atau loss. Berikut ini contohnya. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaklumi. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.